Tapi kalau mengusung Anies Baswedan yang dulu menang karena politik identitas dan dukungan dari kelompok munafik tukang politisasi agama, maka Nasdem tahu nggak sih efeknya? Apakah sedemikian ngebetnya sehingga Anies pun harus diusung? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pada tempat yang paling pertama saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan karena telah diusung secara resmi oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden di pemilu 2024. Mungkin ada sebagian dari kita yang kaget ketika Nasdem mendadak mengumumkan nama capres yang akan mereka usung. Padahal sebelumnya diberitakan mereka akan mengumumkan pada tanggal 10 November 2022. Mungkin ada yang bertanya, kenapa begitu mendadak? Saya saja cukup kaget. Kenapa secepat ini? Jujur, saya pun baru tahu ketika saya membaca berita beberapa jam yang lalu. Saya lihat ada yang berpikir, ini adalah akibat KPK yang akan menggelar perkara kasus Formula E. Dan ada yang beranggapan bahwa Anies Baswedan akan kena imbasnya. Oleh karena itu, Anies pun buru-buru dideklarasikan terlebih dahulu. Mungkin spekulasi saya ini terlalu dini. Tapi kalau memang benar, maka ini akan kelihatan lucu dan sangat lucu sekali. Seolah Anies Baswedan itu benar-benar mau dilindungi, apapun caranya. Seolah ada keinginan agar Anies Baswedan tidak boleh diproses. Tapi ini boleh dikesampingkan dulu, karena masih berupa spekulasi liar dari saya. Nama Anies Baswedan yang diumumkan, tentu saja saya tidak kaget lagi. Meski kaget karena terlalu dini. Pada hari ini, 3 Oktober 2022, Nasdem resmi mengusung Anies Rashid Baswedan. Tapi Nasdem masih belum memenuhi syarat atau jumlah kursi untuk mengusung sendiri. Artinya bahwa Nasdem harus berkoalisi. Kalau saya lihat-lihat ke belakang, PKS juga serius mengusung Anies Baswedan. Sama juga dengan P3. Tinggal Partai Demokrat yang masih mengambang karena ada isu Partai Nasdem tidak tertarik dengan usulan Demokrat yang maunya AHY dijadikan sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Kalau mereka deal, sudah pasti Anies akan ikut Pilpres. Surya Paloh menyebut dia sudah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan telah meminta saran dari berbagai pihak untuk menentukan capres di Pilpres 2024. Dari 3 nama yang kita usulkan dalam Rakernas lalu akan dipilih menjadi 1. Nama ini mungkin tidak sempurna, tapi dalam sistem demokrasi yang kita miliki, keputusan ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan ras untuk memimpin negeri ini, kata Surya Paloh. Yang dipilih Nasdem adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan untuk itulah saya memilih Anies Baswedan untuk merubah karakter bangsa dan membawa perbaikan bagi Indonesia, kata Surya Paloh lagi. Sebenarnya ini sudah bisa diprediksi. Andika Perkasa tidak mungkin diusung sebagai capres. Terlalu berisiko soalnya, karena elektabilitasnya sangat kecil. Sedangkan Ganjar Pranowo sebenarnya ini yang diinginkan oleh Partai Nasdem. Tapi Ganjar adalah kader PDIP. Pernah Nasdem memberikan tantangan agar Ganjar keluar dari PDIP. Yah, ini namanya tantangan konyol. Ganjar pasti tak akan mau. PDIP juga tak akan bodoh untuk menyerahkan, apalagi membiarkan Ganjar Pranowo dicaplok oleh Partai Nasdem. Mau tak mau, Partai Nasdem terpaksa harus memilih
Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau saya bilang Nasdem kali ini sungguh mengecewakan. Mengapa? Selama ini, partai ini dianggap nasionalis dan berada di kubu pemerintah. Dengan mengusung Anies Rashid Baswedan, artinya secara tidak langsung Nasdem menyatakan diri menjadi partai oposisi. Apalagi kuat dugaan Nasdem akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Dua partai ini saja sudah jelas arah manuver politiknya. Nasdem bersama mereka fix layak untuk ditinggalkan. Ada potensi suara dari pemilih nasionalis akan hilang meninggalkan partai ini. Pertanyaan simpel dari saya, mengapa harus Anies Rashid Baswedan? Kalau melihat sejarah, Partai Nasdem didirikan pada tahun 2011. Artinya, sudah 10 tahun lebih partai ini ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini, di level nasional, partai ini hanya dapat 10% kursi DPR. Sedangkan dari segi kader, belum ada yang memadai dan populer. Mungkin Nasdem agak lelah menjadi penonton melulu. Lelah menjadi partai biasa-biasa saja. Anies Rashid Baswedan memungkinkan Nasdem menjadi partai besar dengan suara melimpah, meskipun tidak begitu hitungannya. Sebenarnya bisa ditebak arah manuver Nasdem ini kemana. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, Nasdem ketiban rezeki yang paling banyak. Kue kekuasaan pasti lebih banyak. Ini sudah wajar dalam politik. Tapi kalau mengusung Anies Baswedan yang dulu menang karena politik identitas dan dukungan dari kelompok munafik tukang politisasi agama, maka Nasdem tahu nggak sih efeknya? Apakah sedemikian ngebetnya sehingga Anies pun harus diusung? Apa yang terjadi di Jakarta? Mau Nasdem perluas hingga sampai ke seluruh Indonesia? Menurut saya sih, ini sudah keterlaluan banget. Slogan restorasi Indonesia yang diusung Nasdem seakan jadi palsu dan tidak ada gunanya lagi. Anies Baswedan kira-kira bisa nggak merestorasi negara ini? Yang ada malah Anies Rashid Baswedan akan mengacak-ngacak negara ini. Singkat kata, selamat buat Partai Nasdem. Dan partai ini pasti akan merasakan dampaknya nanti. Kepada para penonton Sainai TV, mari kita tetap berpikir kritis, menentukan figur pemimpin yang tepat untuk menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.